Pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan atau pegawai tetap. Nah, rumus yang digunakan sebenarnya ini adalah seluruh penghasilan yang mereka dapatkan. Jadi ada gaji pokok, tunjangan, bonus, dan lain sebagainya, iuran JKK, JKM, dan lain sebagainya. Itu yang dibayarkan perusahaan ya. Kalau dibayarkan perusahaan berarti sebenarnya tambahan penghasilan bagi kita. Dijumlahkan semua dapatlah penghasilan bruto per bulannya. Lalu ada pengurang. Pengurang ini terdiri dari biaya jabatan, ada juga iuran dana pensiun, JHT, THT yang dibayarkan karyawan. Ingat, ini yang dibayar perusahaan, ini yang dibayar karyawan. Ada JHT dan THT-nya, beda. Ya, kalau JHT dibayar perusahaan tidak perlu dimasukkan, bisa diabaikan. Begitu juga dengan JKK. JKK yang dibayar karyawan tidak perlu dimasukkan, bisa diabaikan. Begitu juga dengan JKM, dibayarkan karyawan bisa diabaikan. Ya, jadi letaknya berbeda. Ya, kalau JKK, JKM letaknya ada di atas ini untuk penambah penghasilan. Kalau JHT, iuran dana pensiun itu letaknya di bawah sebagai pengurang. Ya, sebagai pengurang, tapi juga dilihat dulu apakah dibayar karyawan atau dibayar perusahaan. Sebagai contoh, JHT dibayar perusahaan, abaikan saja. JHT dibayar karyawan, masukkan ke sini sebagai pengurang. Begitu juga dengan di sini, JKK dibayar perusahaan, masukkan ke dalam sini sebagai penambah, sebagai penghasilan bruto. Tetapi kalau ada soal JKK, JKM dibayar sendiri atau dibayar karyawan, berarti silakan diabaikan. Nah, kalau sudah dapat penghasilannya, brutonya dikurangi pengurang, nanti dapatlah penghasilan neto per bulan. Kalau sudah per bulan, maka kita kalikan dengan 12, dapatlah neto 1 tahun. Dikurangi PTKP, setelah dikurangi PTKP, lalu masuk ke tarifnya. Tarif pasal 17. Kalau sudah tarif pasal 17 baru di hasilnya nanti dapatlah penghasilan terutang selama 1 tahun. Lalu kita kembalikan lagi menjadi 1 bulan. Karena di sini adalah ini per bulannya dikalikan 12 dapat 1 tahun. Jadi ini perhitungan 1 tahun, kita balikan lagi menjadi 1 bulan. Untuk ilustrasi lengkapnya silakan disimak untuk kelanjutan dari video ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh ilustrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kalau untuk PPh pasal 21 sendiri sebenarnya ada beberapa jenis perhitungan karena ada beberapa jenis penghasilan yang bisa kita dapatkan. Kalau kita bekerja menjadi karyawan, pegawai tetap, tentunya perhitungannya agak sedikit berbeda dengan orang yang bekerja secara harian, mingguan, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita akan membahas secara singkat saja terkait dengan ilustrasi perhitungan PPh 21, terutama untuk karyawan yang penghasilannya dalam bentuk gaji. Jadi setiap bulan dia akan mendapatkan penghasilan. Kita masuk ke ilustrasinya. Nah, sebelum kita melihat ilustrasinya, ini adalah lapisan tarif pasal 17 yang kita gunakan. Ya, tetapi pada ini peraturan pasal 17 ini, lapisan tarif ini bisa berubah-ubah. Sudah beberapa kali ada perubahan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada video ini kita akan menggunakan lapisan tarif yang ada di sini, yaitu 5% sampai dengan 35%. Ini lapisan tarifnya. Lalu di sini adalah elemen PTKP yang digunakan pada video ini. Ada WP sendiri, status kawin, dan tanggungan per orang dengan jumlah maksimal 3 orang, 4.500.000. Ya. Kita masuk ke ilustrasinya. Sebelum kita masuk ke ilustrasinya, saya perkenalkan dulu ada beberapa istilah. Istilah yang pertama ada JKK, itu jaminan kecelakaan kerja. Ada JKM, jaminan kematian. Dan juga ada jaminan hari tua atau JHT. Nah, di pajak kita juga mengenal istilah-istilah ini. Istilah yang bisa kita anggap sebagai seperti asuransi lah. Ya, ada asuransi kecelakaan, ada asuransi kematian, dan juga asuransi untuk jaminan hari tua yang akan kita bayarkan
pada saat kita bekerja di suatu tempat, tentunya memiliki kebijakan-kebijakan tertentu dalam penentuan ini. Kita masuk ke berikutnya. Nah, karena ada asuransi JKK sama JKM, ini kita masukkan di sini. Perhitungan penghasilan bruto dalam sebuah penghasilan akan termasuk tunjangan yang didapatkan karyawan, iuran JKK, JKM yang dibayarkan perusahaan. Jadi, kita anggap seperti ini. Kalau kita mendapatkan penghasilan itu harus kita totalkan seluruhnya. Termasuk di dalam situ ada tunjangan. Kadang-kadang kita kalau bekerja bukan hanya dapat gaji saja, kita bisa dapat tunjangan yang lain. Ya. Nah, tunjangan yang didapatkan karyawan itu akan ditambahkan ke dalam sini. Tetapi tentunya ada peraturan pajak terkait dengan tunjangan-tunjangan yang bisa termasuk, bisa enggak, ya itu tergantung dengan peraturan perpajakannya. Tapi di sini kembali lagi yang kita bahas itu adalah ilustrasi secara singkat saja, ilustrasi secara sederhana. Jadi intinya penghasilan yang kita dapat itu bukan hanya sebatas gaji saja, tetapi ada tunjangan yang harus kita perhitungkan. Selain itu ada juga iuran JKK dan JKM yang asuransi tadi ya. Nah, istilahnya seperti ini. Jika iuran ini ada beberapa perusahaan, kita itu kalau bekerja, kita dibayarkan oleh perusahaan. Karena kita dibayarkan oleh perusahaan, ini kita logikakan berarti ini adalah tambahan penghasilan bagi kita sebagai pegawai. Karena kita dibayarkan, kita mendapatkan fasilitas jaminan tersebut. Kita tidak membayar, tapi perusahaan yang membayar. Jadi otomatis sebenarnya yang kita dapat dari penghasilan kita itu adalah di sini kita anggap kita dapat gaji, lalu kita dapat tunjangan, lalu kita dapat fasilitas iuran JKK dan JKM yang dibayarkan perusahaan. Ya. Jadi intinya kita dapat 3 hal kalau dalam hal ini. Ini kalau dibayarkan perusahaan. Ya. Kalau dibayar sendiri berarti itu bukan penambahan penghasilan kita karena kita yang membayar sendiri. Jadi berbeda dengan yang ada di contoh ini. Jadi pada contoh ini menjelaskan kalau JKK dan JKM ini dibayarkan perusahaan, itu berarti tambahan penghasilan untuk kita. Walaupun bentuknya bukan uang, tetapi fasilitas JKK dan JKM. Ya. Berikutnya ada istilah pengurang. Pengurang ini termasuk di dalamnya adalah iuran JHT, dana pensiun yang dibayar karyawan. Jika dibayar perusahaan, maka tidak diperhitungkan sebagai pengurang. Jadi ada istilah pengurang. Jadi penghasilan kita nanti dikurangi dengan JHT, dana pensiun yang dibayarkan oleh karyawan. Jadi kalau kita membayar jaminan hari tua, dana pensiun, itu boleh mengurangi penghasilan bruto kita untuk perhitungan pajaknya. Tetapi kalau dana pensiun ini dibayarkan oleh perusahaan, jadi perusahaan menanggungnya. Istilahnya kita kerja di sana, kita harusnya membayar iuran JHT, kata perusahaan nggak perlu. Kami yang bayarkan, kalau kata perusahaan. Maka itu tidak boleh jadi pengurang. Jadi yang boleh jadi pengurang itu kalau JHT dan dana pensiunnya dibayar oleh karyawan. Atau istilahnya kita bekerja. Kita bekerja dapat gaji, lalu kita yang bayar iuran JHT dan kita juga yang bayar dana pensiunnya. Berarti itu boleh sebagai pengurang. Tetapi jika JHT dan dana pensiun ini dibayarkan oleh perusahaan, berarti anggap saja kita nggak perlu bayar, perusahaan yang membayarnya, maka tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang. Jadi diabaikan kalau ada data seperti itu. Ya, kalau dibayarkan perusahaan bisa diabaikan. Jadi beda dengan iuran JKM dan JKK. Jadi kita akan menghitung iuran JKK dan JKM jika dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan kalau pengurang, iuran JHT dan dana pensiun yang dibayar karyawan itu kita hitung. Tetapi kalau dibayar perusahaan maka tidak kita hitung. Jadi ini harus diperhatikan mana yang perlu kita perhitungkan, mana yang tidak. Nanti kita lihat ilustrasinya. Nah ini yang boleh diperbolehkan menjadi tanggungan, ya, tapi maksimalnya hanya 3 orang. Kita langsung masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah contoh penghasilannya. Jadi kita ambil istilah ada suami, ada istri, mereka bekerja di perusahaan yang berbeda. Nah, ini adalah penghasilan suaminya. Data bulan Januari, gaji pokoknya 10 juta.
iuran JKK-nya dibayar perusahaan 50.000. Nah, tadi kita lihat, ini kita hitung nggak? Kita lihat dari sini, iuran JKK dan JKM itu akan kita hitung kalau dibayar perusahaan. Berarti di sini iuran JKK-nya dibayar perusahaan 50.000, dibayar sendiri 20.000. Tadi yang akan kita hitung adalah JKK dan JKM kalau yang dibayar perusahaan. Berarti 50.000 dan 30.000 ini akan kita masukkan dalam perhitungan. Sedangkan yang dibayar sendiri ini bisa kita abaikan. Berikutnya JHT. JHT ini ada yang dibayar perusahaan 100.000 dan dibayar sendiri 200.000. Jadi kita lihat ketentuannya. JHT ini yang dibayar karyawan itu akan kita hitung sebagai pengurang. Tetapi kalau dibayar perusahaan maka tidak kita perhitungkan. Berarti yang kita hitung adalah yang dibayar karyawan saja. Nah, yang di sini iuran JHT dibayar perusahaan 100.000 bisa kita abaikan. Yang kita hitung adalah yang dibayar sendiri saja. Begitu juga dengan dana pensiun. Iuran dana pensiun dibayar perusahaan 50.000 kita abaikan. Yang kita perhitungkan adalah yang dibayar sendiri senilai 400.000. Statusnya karena dia sudah menikah, status kawin, kita anggap 3 tanggungan berarti K3. Nah, di sini berarti yang kita akan hitung, yang kita masukkan perhitungan adalah gaji pokoknya 10 juta. Kalau ada tunjangan sebenarnya ditambahkan tunjangannya ada apa saja. Lalu ada iuran JKK dibayar perusahaan 50.000, JKM 30.000. Iuran JHT nanti sebagai pengurang 200.000 dan iuran dana pensiun 400.000. Jadi harus diwaspadai dulu mana yang diperhitungkan, mana yang tidak. Jadi tidak seluruh angka di sini akan kita hitung. Kita masuk ke berikutnya. Nah, ini adalah perhitungannya. Yang pertama adalah gaji pokoknya 10 juta. Lalu iuran JKK dan JKM dimasukkan. Kalau ada tunjangan bisa ditambahkan di sini. Jadi ada gaji pokok, ada tunjangan, ada iuran JKK yang dibayar perusahaan, ada iuran JKM yang dibayar perusahaan. 10 juta, 50 dan 30 ya. Seperti contoh ini tadi 10, 50 dan 30. Balik lagi, kalau ada tunjangan bisa ditambahkan di sini. Gaji pokok bawahnya tunjangan nilainya berapa. Tunjangan ini kadang ada tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini ditotalkan. Kalau sudah ditotalkan, dapatlah penghasilan bruto per bulan. Di sini 10 juta 80.000 hasil penjumlahan yang ada di sini. Berikutnya adalah pengurang. Pengurang ini komponen yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini adalah 5% dikalikan dengan bruto, tapi ada ketentuannya. Nah, ini kita bahas. Biaya jabatan 5% dari bruto, tetapi ada maksimalnya. Maksimalnya 6 juta dalam 1 tahun atau 500.000 dalam 1 bulan. Nah, di sini kita kembali lagi. Ini adalah untuk perhitungan bulan Januari. Ini kan penghasilan bulan Januari. 10 juta, 50, 30. Ini untuk bulan Januari. Satu bulan. Berarti 5% dikalikan dengan 10 juta 80.000. Nah, hasilnya melebihi 500.000. Sedangkan maksimalnya di sini adalah 500.000. Maka dari itulah biaya jabatannya kita tulis maksimal. Nggak boleh lebih soalnya. Misal hasil perhitungannya dapatnya 400.000. Maka di sini ditulis 400.000. Intinya tidak boleh melebihi 500.000 per bulan. Makanya kalau hasil perhitungannya lebih dari 500.000, jadi kita tulisnya maksimalnya saja, yaitu 500.000. Jadi ada maksimalnya. Kalau kurang boleh, kalau lebih tidak boleh. Kalau lebih ditulis maksimalnya, yaitu 500.000. Berikutnya iuran JHT dan dana pensiun. Seperti yang tadi soalnya, yang kita akui adalah yang 200.000 sama 400.000. Di sini ada 200.000 sama 400.000. Ini kita jumlahkan, dapatlah pengurangnya adalah 1.100.000. Jadi kita hitung penghasilan neto kita, penghasilan bersihnya, bruto dikurang pengurang. 10.080.000 dikurangi 1.100.000. Disinilah penghasilan neto 1 bulannya adalah 8.980.000. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Kenapa JHT dan dana pensiun ini sebagai pengurang? Istilahnya, ini penghasilan nanti tetap dikenakan pajak, tapi belum bisa kita manfaatkan kalau sekarang.
Contohnya pensiun, kita belum pensiun, kita masih kerja, maka dari itulah ini belum dikenakan pajak. Tetapi pada saat kita pensiun, itu baru muncul pajaknya. Jadi untuk sekarang, karena kita masih bekerja, maka dari itulah iuran JHT dan dana pensiun ini sebagai pengurang, tidak dikenakan pajak. Makanya sebagai pengurang di sini. Maka dari itulah, kalaupun kita dapat penghasilan bruto 10 juta, 10.080.000, pajaknya bukan dari 10.080.000 karena ada pengurangnya tadi. Maka dari itulah kita itu dikenakan pajak atas penghasilan kita senilai 8.980.000. Ya. Jadi istilahnya kita itu bawa pulang uang 10 juta, tapi bukan 10 juta ini yang dihitung pajaknya. Yang dihitung pajaknya itu yang 8 jutanya. Jadi 8 juta ini kita hitung berapa pajaknya. Nah, berikutnya ini adalah penghasilan 1 bulan. Ya, kita mau hitung bulan Januari saja. Tapi untuk perhitungan PTKP-nya itu adalah 1 tahun. Yang kita lihat di sini, ini adalah untuk perhitungan 1 tahun. Begitu juga di sini, ini adalah perhitungan 1 tahun. Maka dari itulah, bulan ini kita anggap seolah-olah 1 tahunnya berapa. Jadi kalau 1 bulannya 8.980.000, maka setahunnya dikalikan dengan 12. 8.980 dikali 12 dapatlah 107.760.000. Ya, inilah yang mau kita hitung. Nah, berikutnya kita hitung PTKP-nya. PTKP-nya bisa dilihat di video tersendiri ya untuk perhitungan PTKP. Di sini tadi statusnya adalah WP sendiri, lalu status kawin, dan juga tanggungannya 3 orang. 4.500.000 dikalikan 3, dapatlah 13.500.000. Ini ditotalkan dapatlah 72 juta. Jadi penghasilan neto 1 tahunnya 107, PTKP-nya 72 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya dikurangin saja 107 dikurangi 72 juta. Dapatlah 35.760.000. Nah, berikutnya kita kenakan tarif pasal 17. Dan ini perhitungannya jangan langsung dikalikan saja ya. Lihat saja di video terkait dengan pasal 17. Karena dia bentuknya berlapis, makanya namanya lapisan. Nanti kita lihat contoh lainnya. Nah, 35 juta dia kenanya lapisan pertama saja, ya, lapisan di sini. Berarti cukup dikalikan dengan 5% saja. Jadi dapatlah 35 juta dikali 5%, dapatnya 1.788.000. Ditotalkan karena cuma 1, maka dapatlah 1.788.000. Ini untuk 1 tahun. Kita tadi menghitungnya kan untuk Januari saja. Maka dari itulah 1.788.000 ini kita bagikan dengan 12. Dapatlah 149.000. Ya, jadi bulan Januari pajak yang harus dia bayarkan adalah 149.000. Inilah PPh terutang untuk PPh pasal 21 yang suami. Berikutnya kita masuk yang istrinya. Istrinya juga bekerja. Dia dapat gaji 6 juta, status kawin dengan 3 tanggungan. PTKP kawin tidak diakui lagi karena sudah diambil suami. Begitu juga dengan tanggungan karena sudah diambil. Jadi nggak boleh dua-duanya dapat. Ini yang suami tadi. Sudah ada status kawin, status tanggungan, sudah diambil suami. Maka untuk penghasilan istri, perhitungannya sama. Gaji pokok, ya, karena di situ nggak ada data JKM dan lain sebagainya. Maka gaji pokoknya tetap 6 juta, pengurangnya biaya jabatannya 5% dikalikan brutonya, 5% dikali 6 juta, dapatlah 300.000. Ya, beda dengan yang suami tadi. Suami tadi lebih dari 500, makanya ditulis 500.000. Tapi kalau 5% kali 6 juta belum nyampe 500.000, maka ditulis sesuai dengan perhitungannya, yaitu 5% dikalikan 6 juta, dapatlah 300.000. Nah, dikurangin sama, jadi prosesnya sama. Hanya saja yang suami tadi datanya banyak, ada JKK, JKM, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang istri tadi
hanya ada gaji pokok sama biaya jabatan karena datanya nggak ada semua. Tapi pada umumnya perusahaan pasti ada semua ya. Ini simpelnya saja. Jadi penghasilan netonya per bulan adalah 5.700.000 didapat dari 6 juta dikurang pengurangnya 5.700.000. Penghasilan neto setahun berarti dikalikan dengan 12 dapatlah 68.400.000. PTKP-nya untuk diri sendiri 54 juta. Seperti tadi status kawinnya sudah diambil oleh suami dan status tanggungannya sudah diambil oleh suami. Berarti dia hanya menanggung dirinya sendiri saja. Jadi cukup 54 juta saja. Jadi intinya status kawin sama tanggungan hanya dipakai salah satu saja, yaitu suami tadi. Suami sudah pakai, maka istrinya nggak boleh pakai lagi. Ya, jadi nggak boleh terdouble, nggak boleh 2 kali dikerjakan. Nah, berikutnya kita hitung lagi. Neto 1 tahun 68 juta, PTKP-nya 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya 14.400.000. Kena tarif lapisan pertama saja, berarti 5% kali 14.400.000 didapatlah 720.000. Ini untuk 1 tahun. Untuk bulan Januari berarti ini 1 tahun, 1 tahun 12 bulan berarti 720 dibagi 12. Dapatlah 60.000. Inilah yang harus dibayar atas penghasilan PPh 21 istri. Ya, ini pajak PPh pasal 21 istrinya. Nah, berikutnya kita ambil contoh lain. Seperti tadi, nah ini contoh kalau penghasilan kena pajaknya 103.200.000, berarti kena 2 lapisan. Ya, ini kena 2 lapisan, 5% dan 15%. Kembali lagi, silakan cek video tentang lapisan tarif pasal 17. Jadinya nggak seperti tadi, ya nggak bisa langsung. Dia kena 2 tarif, 5% dan sisanya adalah kena di 15%. Maka perhitungannya ini ditotalkan dapatlah 1 tahunnya 8.320. Ini kalau kena 2 lapisan. Kalau 3 lapisan berarti di sini ada baris 1, baris 2, ada baris ketiga. Kena 4 lapisan maka ada 4 perhitungan di sini. Intinya ditotalkan itulah yang penghasilan 1 tahun. Penghasilan 1 tahun tadi baru dibuatlah jadi bulan lagi. Ya, jadi dibagi 12. Itulah PPh 21 per bulannya. Nah, itulah perhitungan PPh 21 untuk karyawan pegawai tetap secara singkat. Ya. Itu saja. Sekian dan terima kasih.